Selamat malam semua. Ini pertama kalinya saya ngerekam aktivitas saya membaca ya. Ini kebetulan bulan Ramadan. Bulan puasa biasanya saya baca bukunya malam, yaitu sesudah sholat taraweh ya, sampai ya sekitar sampai capek lah, sampai jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Karena keseharian saya biasanya saya mulai jam 3:30, saya bangun sahur, siap-siap. Terus setelah sahur nunggu subuh, setelah subuh ya langsung siap-siap untuk berangkat kerja gitu. Karena saya seorang guru, masuk tetap jam 7. Sementara perjalanan dari rumah saya di Jakarta sampai ke sekolah, saya ngajar di Bogor itu 1 jam perjalanan. Jadi ya saya berangkat dari rumah jam 6 seperti biasa, sampai sekolah jam 7. Nah, karena sekarang masih pandemi, jadi sekolah hanya sampai jam 11 aja anak-anak pulang. Sesudah itu kebijakan dari sekolah saya adalah guru-guru boleh langsung pulang pada saat itu gitu. Jadi tidak harus menunggu sampai waktu jam kerja selesai gitu. Jadi anak pulang, kita boleh langsung pulang. Nah, biasanya setelah jam 11 saya masih di sekolah sampai jam 12 atau setengah 1-an. Tapi biasanya sih saya pulang, kalau selama bulan Ramadan ini saya langsung pulang. Sesudah sholat taraweh ya baru mulai kerja lagi gitu. Jadi pekerjaan saya yang di sekolah kayak ngoreksi atau mempersiapkan apa yang harus saya ajarkan besok gitu, karena kita kan harus bikin RPP, rencana pembelajaran untuk setiap hari itu harus selalu ada ya. Dan itu biasanya saya kerjakan malam. Kalau nggak bulan puasa biasanya saya kerjakan sih siang sesudah jam mengajar selesai, tapi karena bulan puasa ya saya kerjakan malam, sesudah itu baru saya membaca gitu. Dan kebetulan saya lagi baca Batavia Kota Hantu karya Alwi Shahab. Nah, ini saya sudah selesai baca sampai ke halaman 59. Buku ini kan buku kumpulan artikel. Jadi buku ini terdiri dari berapa artikel ya? Kita lihat, banyak sekali. Banyak sekali, nanti saya tulis aja berapa artikelnya karena tidak ada nomor artikelnya, harus ngitung satu-satu, kelamaan gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik lah gitu, kayak misalnya di artikel pertama Batavia Kota Hantu. Ini di sini dikasih tahu bahwa ternyata pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels itu memindahkan pusat kota dari Gambir. Memindahkan pusat kota dari kota tua ke daerah Gambir. Jadi pemindahan ini dilakukan karena pusat kota itu sudah jadi sarang penyakit, bahkan disebut sebagai kuburannya orang Belanda gitu. Jadi menariknya orang-orang Belanda ini, dia setelah pindah ke Indonesia, dia tuh tetap memakai cara kebiasaan mereka waktu di Eropa dulu, pakai baju yang berlapis-lapis, terus kemudian mereka jarang mandi gitu. Bahkan untuk mandi pun itu sampai Gubernur Jenderal harus mengeluarkan SK gitu, bahwa seminggu itu minimal 2 kali mandi gitu, bayangin. Dan bahkan di SK itu tertulis bahwa itu hanya anjuran gitu. Jadi kalau misalnya atasannya misalnya seorang atasan tidak boleh gitu untuk kayak memaksa gitu bahwa dia tuh harus mandi gitu. Opsir-opsir Belanda itu harus mandi. Bayangkan mereka jarang mandi dengan kondisi iklim kita seperti ini. Terus kemudian mereka juga minum air langsung dari sungai, karena memang begitu kebiasaan di sana di Belanda. Akhirnya mereka sering sakit kan, banyak sakit dan kemudian meninggal gitu. Mereka sendiri suka kebingungan gitu, kenapa orang-orang lokal, kalau orang lokal mereka mungkin mereka kuat kali ya, tapi kenapa orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia itu kok bisa nggak sakit-sakit gitu. Tapi mereka tidak mau dengar gitu ketika orang Tionghoa bilang, ya kita harus mandi 2 kali sehari, kita harus masak airnya sampai mendidih. Tapi mereka yang nggak ngikutin anjuran, mereka cuma bilang, kenapa ya orang Tionghoa itu tidak sakit-sakit, tapi mereka tidak mengikuti anjuran kan. Jadi ya udah, kemudian mereka banyak meninggal dunia. Maka dibilang Batavia itu adalah kuburannya orang Belanda gitu. Nah, di
apa yang kedua nih, di artikel yang kedua, tukang cukur menangkap ahli bedah. Jadi pada masa pemerintahan Belanda itu memang sudah mulai dibangun rumah sakit, tapi yang uniknya adalah mereka itu untuk ahli bedahnya ada tukang cukur gitu. Jadi tukang cukur dijadikan ahli bedah. Makanya 50% orang yang dibedah itu mati. Entah itu mati karena komplikasi atau karena infeksi gitu ya. Nah, kemudian artikel ketiga ini ada hidup pada masa pendudukan Jepang gitu. Di sini yang menarik banget adalah saya film animasi judulnya pokoknya tentang ini Surabaya deh, tentang apa sih tentang perang di Surabaya 10 November. Di situ ada organisasi yang namanya Kipas Hitam. Saya pikir Kipas Hitam itu organisasi khayalan aja gitu, jadi hanya imajinasi aja, karena kan itu kan namanya film, walaupun film sejarah kan biasanya kan fiksi sejarah gitu ya. Ternyata di sini memang ada gitu. Jadi Jepang punya mata-mata gitu yang namanya Kipas Hitam ya. Itu ada di dalam bukunya Hayashi di bawah pendudukan Jepang gitu. Nah, ini yang seremnya di sini adalah pada masa ketika Batavia, ketika masa pemerintahan Jepang ini benar-benar dalam artian kita kelaparan gitu. Bahkan pada saat itu bukan hanya kelaparan, tapi kita juga tidak boleh memiliki bahan makanan yang banyak gitu. Kalau di rumah punya beras lebih dari 4 kilo itu bisa ditangkap oleh pemerintah Jepang. Kemudian jadi sampai itu ada orang-orang yang benar-benar kelaparan di jalan, yang sampai udah nggak bisa bergerak, dan itu dianggap biasa pada saat itu. Nah, di sini ada artikel judulnya Gambar Hidup di Batavia ya. Di sini yang unik adalah ini dia mengisahkan tentang bioskop-bioskop pertama lah di Batavia. Jadi di sini kan ada seorang tokoh kita kenal namanya Usmar Ismail, tokoh film Indonesia. Sampai tahun 1953 film Indonesia itu tidak bisa tayang di bioskop kelas 1 gitu ya. Karena kalah gitu, karena kalah dengan film-film barat dan kalah dengan film-film India gitu. Sampai kemudian seorang yang namanya Usmar Ismail ini dia bersedia untuk menurunkan standarnya. Dia bikin film ini namanya, judulnya Krisis dan kemudian Tiga Darah gitu. Jadi yang tentu saja sebagai seorang seniman dia punya beberapa film yang jadi standar dia seperti apa gitu. Tapi karena pada saat itu dia pengen menolong perfilman Indonesia, akhirnya dia turunkan standarnya. Dan sesudah itu Parvini yang awalnya berada di jurang kebangkrutan ini kemudian tertolong dengan filmnya Usmar Ismail. Kemudian di sini juga karena sangat menguasai bioskop gitu ya, film-film dari India dan dari Barat, maka kemudian film-film tersebut dilarang tayang di Indonesia gitu. Jadi maksud pemerintah pada saat itu adalah untuk menolong perfilman Indonesia gitu. Nah, di sini ada juga artikel menarik lagi, ada gereja dan masjid di Batavia. Ini di sini saya baru tahu bahwa ternyata kenapa gereja-gereja di Batavia itu gereja tuanya ya adanya di jalan-jalan besar, sementara masjid-masjidnya itu adanya di perkampungan gitu. Karena ternyata memang ada pelarangan dari pemerintah Belanda untuk mendirikan masjid. Jadi mendirikan masjid itu benar-benar daerah perkampungan dan pelosok, sementara di jalan-jalan besar itu didirikan gereja-gereja gitu. Jadi makanya ketika Indonesia merdeka, Presiden Soekarno pada saat itu langsung pengen membuat masjid yang besar gitu, yaitu yang sekarang kita tahu Masjid Istiqlal gitu. Karena memang pada saat itu di jalan-jalan besar di Jakarta tidak ada masjid. Mungkin yang menarik lagi di sini ada tentang Mak Comblang ya. Jadi biasanya kalau zaman dulu orang Betawi itu mereka itu cara mereka gimana menikah gitu, bisa mendekati pasangannya
itu awalnya mereka dengan cara melihat gitu ya, mungkin gini, misalnya ada acara gitu atau bulan Ramadan sholat taraweh gitu kan. Nah disitulah memang para perempuan Betawi itu dia bersolek untuk apa, biar orang lain tahu gitu, oh ini anaknya siapa gitu kan. Nah kemudian para laki-lakinya ini akan melihat gitu, oh ini biasanya pada saat sholat taraweh mereka melihat, wah ini perempuan ini cantik gitu, atau mereka suka gitu. Tapi mereka tidak langsung ngomong ke perempuan itu, mereka cuma ngeliatin aja dari jauh, kemudian mereka bilang sama orang tuanya, saya suka nih sama si ini gitu. Dia nanya-nanya lah sama teman-temannya, itu namanya siapa sih? Ya pastilah mungkin ada yang punya kakak kan, yang laki-laki atau apa. Oh itu si adanya si ini gitu, dikasih tahu. Nah kemudian dibilang sama orang tuanya, kemudian orang tuanya akan mengirimkan seorang mak comblang gitu. Mak comblang datang ke tempat si perempuan bertamu gitu. Nah biasanya yang pihak keluarga perempuan udah tahu kalau misalnya ada seorang mak comblang datang, berarti ada yang suka nih sama anak saya gitu. Ya udah, akhirnya anaknya nanti dipanggil, terus dipuji-puji gini misalnya, ini anak saya umurnya segini, kata orang sih dia tuh orangnya anaknya baik, kata orang sih dia tuh rajin, kata orang sih dia tuh taat beribadah. Tapi itu kan kata orang po. Nah kalau misalnya ya bener atau enggak ya saya nggak tahu gitu, biasanya orang tua cara ngomong seperti itu gitu. Nah kalau udah oke gitu misalnya, oh terus Mak Comblang bilang nih anaknya si ini nih kayaknya demen sama anaknya Mpok gitu. Terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, terus kemudian barulah si yang laki-lakinya, kalau udah ada lampu hijau dari keluarga perempuan, baru yang laki-lakinya datang ke rumah si perempuannya. Nah si perempuannya ini akan bilang gitu, kayak misal dia datang tidak sendiri, biasanya dia datang sama temen, jadi bukan sama keluarga tapi sama teman, bertamu ngobrol biasanya depan rumah. Jadi kalau orang Betawi itu kan biasanya depan rumahnya luas, jadi yang sebelah kiri atau kanan itu si anak-anak muda itu, nah sebelah sononya pojokannya bapaknya babenya ngeliatin gitu kan. Nanti ngobrol, kalau mereka udah setuju misalnya menikah, maka si perempuannya ini akan masuk ke dipiara namanya. Kalau mungkin kalau adat yang lain Jawa gitu atau dipingit ya. Nah pada saat dipiara ini biasanya mereka si perempuannya ini akan selama 1 bulan ya nggak boleh makan makanan yang digoreng gitu. Jadi hanya direbus, dikukus, dibakar. Terus kemudian dia juga harus pakai baju yang longgar, terus minum jamu, terus ya merawat diri dan banyak baca Al-Quran dan banyak sholat gitu. Jadi dipingitnya orang Betawi ini sama kayak ini pesantren kilat kayaknya ya.